Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan sekarang ke subtema yang keempat, subtema terakhir di tema yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sekarang kita ke keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, pembelajaran yang satu, ayo membaca, dibuka halaman 175. Ini adalah proses pembuatan garam. Anak-anak harus membaca ya. Harus membaca perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Kita baca dulu, bertani garam ya. Garam dihasilkan dari air laut. Nah, pertama petani itu membuat ladang garam ya, berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam itu terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya adalah di Pulau Jawa, di Madura, di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara. Bagaimana prosesnya? Ini digarisbawahi. Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak ya. Petak-petak tambak ini harus dipadatkan. Setelah dipadatkan, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman yang tertentu. Air laut itu akhirnya terkena sinar matahari dan akan menguap. Setelah menguap membentuk gas, akhirnya akan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, maka harus ditambah air laut setiap harinya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang sudah menguap. Sekitar 210 hari setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Memanennya tidak boleh menunggu musim hujan supaya kualitas garamnya itu lebih bagus ya. Kemudian setelah jadi akan ditambah zat iodiumnya dan akan dikirim ke daerah-daerah ya untuk dijual. Nah, tugas anak-anak adalah tugas yang satu. Tugas satu ini menjawab pertanyaan ini, disilang saja dan difoto ya, di buku paket saja. Ini adalah proses pembuatan garam. Ayo bercerita. Di sini sebetulnya disuruh menggambar bentuk cerita bergambar. Kita bahas bersama-sama saja. Proses pembuatan garam dari 4 ini, pertama adalah pembuatan petak ya, petak-petak tambaknya. Kemudian mengisi dengan air laut. Ketiga ada proses penguapan air laut dengan bantuan sinar matahari. Kemudian dari hasil penguapan itu gas berubah menjadi padat kristal ya, mengkristal. Akhirnya membentuk kristal-kristal garam. Jadi ada 4 prosesnya: pembuatan petak tambak, mengisi air laut, penguapan, dan mengkristal. Itu ya. Ayo mengamati. Sekarang kita akan belajar tentang satuan waktu lagi. Kemarin sudah satuan waktu itu ada menit dan ada jam. Ya, ada menit dan ada jam. 1 jam sama dengan, kita isi saja, 1 jam sama dengan 60 menit. Ini patokannya, anak-anak harus ingat ya. 1 jam itu 60 menit, artinya setiap 60 menit itu setara dengan 1 jam. Ya, ini yang harus diingat. Kalau 2 jam artinya adalah 2 kali 60 menit, 120 menit. Itu ya. Untuk coba di sini, untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Waktu yang diperlukan 90 menit. Berapa lama yang dimerlukan dalam satuan jam? Kalau di sini 2 jam itu sama dengan 120 menit. Ini merubah jam menjadi menit. Sekarang merubah menit menjadi jam. Kalau 90 menit itu berapa jam? Kita lihat di baliknya. 90 menit itu adalah kalau diuraikan, diambil, setiap menghitung itu harus 60. Jadi diambil dulu 60-nya. Kemudian sisanya itu adalah menit. 90 itu adalah 60 ditambah 30. 60 menit ini artinya 1 jam. 30 menit karena dia belum sampai kepada 60. Dia
lebihnya ini disebut dengan menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Untuk merubah menit menjadi jam. Setelah memanen garam, petani membawa garam ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, waktunya adalah 1 jam 20 menit. Nah, 1 jam 20 menit. Kita uraikan. 1 jam 20 menit itu adalah 1 jam dan 20 menit. Kita sama-sama menggunakan menit. 1 jam adalah 60 menit. 20 menit adalah 20 menit. Kita jumlahkan karena dirubah menjadi menit. 1 jam 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. 80 menit itu artinya 1 jam lebih 20 menit sama saja. Ayo berlatih sekarang. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan berapa anak-anak? 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Nah, sekarang tugas yang kedua adalah ini. Bu Guru contohkan di sini lagi. Untuk mengubah jam menjadi menit, misalnya 3 jam sama dengan berapa menit? Nah, artinya 3 kali setiap 1 jam itu adalah 60 menit. 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Ini adalah mengubah. Sekarang Bu Guru ganti. Kalau 100 menit misalnya sama dengan berapa jam? Nah, 100 menit sama dengan berapa jam? 100 menit adalah 60 menit ditambah 40 menit. 60 tambah 40, 60 menit ini adalah 1 jam. 40 menit adalah 40 menit. Jadi hasilnya 1 jam 40 menit. Ini cara mengubah jam menjadi menit dan menit menjadi jam. Sama seperti kilogram, sama saja, hanya satuannya yang berbeda. Di sini 1 jam sama dengan berapa menit? 2 jam sama dengan 2 kali 60 sama dengan berapa? 3 jam juga. 4 jam sama seperti yang atasnya, anak-anak isi. Ubahlah 1 jam menjadi menit. Contoh yang satu saja. Ini Bu Guru hapus dulu. Nah, contoh 1 jam 45 menit. Bu Guru contohkan yang nomor 1. 1 jam itu adalah 60 menit. Kemudian lebihnya adalah 45. Jadi 60 ditambah 45 hasilnya berapa? 105 menit. Kerjakan yang nomor 2 sampai nomor 5 di buku paket tugas 2. Sekarang tugas yang ketiga, ubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan berapa jam? 60 menit sama dengan 1 jam. Kalau 120 berarti 100 boleh langsung 120 dibagi 60, boleh langsung seperti itu kalau anak-anak sudah hafal dengan perkaliannya. Itu akan memudahkan sebetulnya, ya. Kalau 180 berapa? 300 berapa? Kalau anak-anak tidak bisa membagi dengan 60, maka harus diambil 60, 60, 60, diambil setiap 60-nya. Ya, karena setiap 60 menit itu adalah 1 jam. Sekarang tugas yang ketiga yang B dan tugas selanjutnya adalah yang C. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Contoh yang nomor 1, 70 menit. 70 menit itu adalah berapa? 70 menit itu adalah 60 menit dan 10 menit. 60 menit itu 1 jam,
10 menit itu 10. Jadi 1 jam 10 menit. Ini contohnya untuk yang 2 sampai 5 dikerjakan di buku paket. Sekarang kita lanjutkan, ayo mencoba. Ini adalah proses mengulang tentang proses mengeringkan baju. Pada baju basah yang dijemur di bawah terik matahari itu adalah contoh penguapan, ya, penguapan. Sekarang di sini ada langkah-langkah untuk melipat kaos, ya. Cara melipat kaos, boleh baju juga, ya. Pertama, kedua, perhatikan. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sudah rapi kaosnya. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Tugas anak-anak adalah melipat baju. Anak-anak boleh melipat pakaian seragam sekolah, atasan ya, yang atasan boleh dilipat, dan di video, ya. Bu guru minta video anak-anak praktek melipat baju atau kaos, ya. Bajunya yang atasan, baju sekolah, sudah melipat baju sekolah saja. Di video dikirimkan ke Bu Guru. Ini adalah tugas yang terakhir. Bu Guru akhiri. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.